Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Nureni Febrianti dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 1012013. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan berasal dari kata ma'rifat yang artinya mengenal, sedangkan insan, manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan sendiri adalah mengenali diri sendiri. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi, dan derajatnya lebih tinggi dari makhluk lainnya. Manusia diciptakan dari unsur bumi, yaitu tanah, dan juga langit, yaitu ruh. 3 unsur utama dalam manusia yaitu pertama, qalbu atau hati, lalu akal atau berpikir, juga jasad yaitu melakukan perbuatan. Amanah-amanah yang harus dijalankan oleh manusia pertama, al-ibadah, yaitu diwajibkannya ibadah. Lalu kedua, al-khalafah, adalah kepemimpinan di muka bumi. Dan balasan di akhirat adalah neraka ataupun syurga. Hakikat manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu makhluk. Di dalam makhluk terdapat pertama alal fitrah atau berada di atas fitrah, lalu ada doif atau lemah, lalu ada jahil atau bodoh, juga ada fakir atau butuh. Yang kedua yaitu dimuliakan. Ada 3 kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ditiupkannya ruh, kedua, diberikannya keistimewaan, dan yang ketiga, ditundukkan alam kepadanya. Dan yang ketiga ada dibebani. Manusia dibebani dengan ibadah dan menjadi khilafah. Dan yang keempat ada mukhayyarun, yang artinya bebas memilih. Kita diberikan kebebasan memilih untuk menjadi mukmin ataupun kafir. Adapun balasannya, jika kita beriman, maka balasannya syurga, dan jika kita kafir, maka balasannya adalah neraka. Takatul insan atau potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itu, Allah memberikan manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi meliputi pertama, potensi pendengaran, yaitu secara bahasa adalah kemampuan untuk mengenali suara. Yang kedua adalah potensi penglihatan, yaitu untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya, dan merupakan salah satu dari indera alat tubuh yang dinamakan yaitu mata. Dan yang ketiga adalah potensi hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Adapun tanggung jawab atau al-mas'uliyah, ada 2 pilihan sikap al-mas'uliyah. Yang pertama yaitu al-amanah atau sikap amanah, dan yang kedua adalah al-hiyanat. Nafsul insan terbagi menjadi 2 kata, yaitu nafsul, yang artinya sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Dan kemuliaan manusia dapat dilihat dari cara mengendalikan nafsunya.
Tingkatan nafsu terbagi menjadi 3, yaitu pertama, nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak kenikmatan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Yang kedua adalah nafsul lawamah, jiwa yang menyesali diri. Jiwa ini sering menyesali dirinya karena berbuat kejahatan, menyesali dirinya karena tidak bisa dikendalikan pada waktu senang maupun susah. Lalu yang ketiga ada nafsul amarah. Jiwa yang seperti ini cenderung kepada syahwat semata. Jiwa yang dikendalikan oleh al-hawa dan berorientasi syahwat akan mengalami kerugian yang besar karena ia akan dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifatul insan atau sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi menjadi 2, yaitu kebaikan dan keburukan. Jiwa manusia terbagi menjadi 2 jalan. Jalan pertama, yaitu jalan benar atau takwa, adalah membersihkan jiwa. Dalam takwa, kita harus banyak bersyukur atau syakur, bersabar atau sabur, berhati lembut atau awah, kasih sayang atau rahimun, suka taubat atau awah, bersikap lemah lembut atau awah, selalu bersikap jujur atau sadikun, terpercaya atau aminum, dan akan mempengaruhi keuntungan. Jalan yang kedua yaitu jalan salah atau fujur, yang artinya mengotori jiwa. Yang termasuk orang fujur yaitu memperturutkan sifat tergesa-gesa atau ajulan, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik atau kikir, kufur, pendebat, pembantah, zolim, juga jahil. Tikah al-ibadah. Ibadah berasal dari kata abada yang artinya menghamba. Ibadah diartikan sebagai penghambaan atau untuk mengabdikan diri. Hakikat ibadah yang sebenarnya adalah kita menyadari dari seorang budak atau hamba yang hanya ditugaskan untuk menghamba atau mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah harus menggunakan perasaan. Pertama, merasakan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sebagaimana Quran Surat An-Nahl ayat 18. Yang kedua, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya, sebagaimana dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Tujuan ibadah sebagai tugas kehidupan manusia adalah pertama, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 14. Yang kedua, kecintaan atas Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Dan yang ketiga, ketundukan sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 38. Tujuan utama ibadah adalah ketundukan, karena ketika seseorang tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut disebut orang yang beriman. Dalam beribadah harus dilakukan dengan rasa takut dan harap. Takut akan siksaannya dan berharap kita termasuk orang yang tunduk dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.